Anda kembali menyaksikan One on One, pemirsa, dan kita masih bersama dengan Pak Yomo, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pak, tadi kita kalau udah bahas soal pelanggaran yang telah dilakukan oleh ASN gitu ya. Dan ini pemerintah melalui BKN telah merilis sistem berbagi terintegrasi atau SBT untuk penanganan pelanggaran netralitas pegawai ASN. Dan SBT ini merupakan kolaborasi pengelolaan data terintegrasi sebagai tindak lanjut penandatanganan keputusan bersama 5 kementerian lembaga terkait. Seperti apa sih Pak SBT ini? Jadi saat ini pemerintah akan menganjurkan bahwa proses pelaksanaan pengawasan itu efektifnya harus memanfaatkan teknologinya. Jadi kita tidak ingin melakukan dengan manual. Manual itu waktunya lama, kemudian membutuhkan tenaga banyak orang. Maka kita sepakat di dalam SKB 5 Menteri dan Lembaga tadi, BKN diberikan tugas untuk membangun suatu aplikasi ya yang disebut dengan SBT, Sistem Berbagi Terintegrasi. Jadi prinsipnya pelanggaran itu bisa berasal dari laporan dari masyarakat ya, atau mungkin dari orang lain yang tahu bahwasanya si A seorang ASN itu ada dugaan melakukan pelanggaran netralitas. Saya menggunakan istilah dugaan ya, karena apa, prosesnya harus dibuktikan. Nah itu bisa bisa melaporkannya itu kepada siapapun di dalam 5 instansi itu. Ya bisa Kemenpan, Kemendagri, Bawaslu, kemudian BKN dan KSN, itu silahkan. Kemudian dibuatlah laporan SBT itu. Oh ternyata si A dari instansi ini, kabupaten ini, dia diduga melakukan pelanggaran disiplin. Nah setelah itu ada, maka disampaikanlah ke Bawaslu. Bawaslu kan mempunyai fungsi pengawasan pelaksanaan pemilu, ya kan? Di Bawaslu itu nanti dilakukan pengkajian, ya dikaji apakah betul yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran netralitas atau tidak. Bawaslu tentu mempunyai instrumen untuk mengetahui bahwa itu pelanggaran atau tidak. Tentu instrumen itu dikaitkan dengan regulasi yang saya sampaikan tadi. Nah, ketika misalnya itu memang ada dugaan, perlu dilakukan verifikasi. Verifikasi itu dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, verifikasi itu dan dilakukan validasi, dan akhirnya ada rekomendasi dari KSN. Oh, berdasarkan verifikasi verbal si A melakukan pelanggaran netralitas. Kalau misalnya hasilnya dia tidak melakukan pelanggaran netralitas, ya selesai, nggak perlu diproses selanjutnya. Tapi ketika verifikasi itu memang terbukti dia melakukan pelanggaran netralitas, maka rekomendasi itu ya itu bunyinya yang bersangkutan itu memang terbukti melakukan pelanggaran netralitas dan harus diproses sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah sekarang kita di BKN, jadi tadi sudah ada yang dilakukan oleh Bawaslu, oleh KSN, nah kita di BKN, kita punya namanya Jabatan Fungsional Audiman, ya, Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara. Di situ tugasnya salah satunya adalah melakukan pengecekan, apakah sudah ditindaklanjuti oleh PPK atau belum. Padahal tadi KSN sudah merekomendasikan segera dijatuhi hukuman disiplin. Kalau itu sudah ditindaklanjuti, selesai. Artinya proses untuk penjatuhan hukuman disiplin itu sudah diberikan, sudah dijatuhkan sesuai dengan pelanggarannya. Nah, kalau misalnya belum, nah tentu BKN lah akan yang melakukan tindak lanjut. Kalau tadi sudah dilakukan, ditindaklanjuti, maka masuklah di dalam sistem yang dibangun oleh BKN, IDIS namanya. Masukkan di situ supaya BKN tahu, oh ini sudah. Kalau kita cek di IDIS kok belum ada, nah berarti ini belum ditindaklanjutin. Maka kita segera melakukan semacam mengingatkan kembali supaya instansi itu segera melakukan menerbitkan hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran. Kalau sudah diingatkan berkali-kali, ternyata kok tidak juga ditindaklanjuti, karena itu dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka sekali lagi saya sampaikan BKN punya andalan yang tidak dimiliki oleh instansi lain, yaitu pemblokiran data. Semua data PNS itu dikelola oleh BKN, ya, di dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Yang selama ini kalau dia naik pangkat, berubahlah di sistem kita data gitu. Kalau dia naik jabatan, berubah dia. Tetapi ketika data itu diblokir, ya sekali lagi, maka data itu menjadi macet
dia tidak bisa dilakukan apapun. Yang dirugi siapa? Tentu adalah PNS tersebut. Ini yang mekanisme SBT yang kita bangun, melibatkan beberapa instansi yang memang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan netralitas ASN ini. Itu Mbak Sila. Efektifkah Pak? Saya pikir sampai sekarang efektif. Kenapa? Penggunaan teknologi informasi itu kan salah satunya efektivitas dan efisiensi ya. Hanya kita ingin melakukan sosialisasi secara masif. Bagaimana caranya masyarakat itu tahu kalau ada ASN yang melanggar, itu loh kita punya SBT. Nah ini yang perlu kita lakukan. Nah kita sekarang memberdayakan teman-teman yang di 5 instansi itu melalui humasnya masing-masing. Itu Mbak Sila. Oke. Nah kalau tadi misalnya kita ngomongin SBT tadi gitu ya Pak ya, ini pandangannya Bapak nih soal pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang objektif, transparan, akuntabel, ini kan jadi salah satu tujuannya. Ini gimana Pak? Ya, jadi saya sampaikan di awal, sistem itu dibangun dalam rangka mempermudah dalam pelaksanaan pencegahan adanya pelanggaran netralitas. Ya. Kalau saya nggak bisa bayangin, jumlah ASN sekarang itu kan 4 juta sekian. Ya, kalau itu dilakukan pengawasan secara manual, bisa jadi ada seseorang mengetahui PNS itu melanggar, tapi proses sampai penjatuhannya itu lama banget. Ya, lapornya ke mana, ke Bawaslu, ke KSN, ke BKN, itu susahnya minta ampun. Sudah memakan waktu yang lama, pemilu selesai belum diapa-apain. Ini yang jadi masalah. Tapi ketika SBT itu kita bangun, itu menjadi lebih cepat, lebih efisien. Kenapa? Karena semuanya by sistem. Dan itu sangat objektif. Itulah keunggulan kalau sistem itu dibangun. Tapi kalau manual, yang seharusnya melanggar, dianggap tidak melanggar. Nah, karena itu sistem ini memang kita pertahankan. Syukur-syukur ke depan akan kita lakukan perbaikan-perbaikan yang arahnya supaya pelanggaran-pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin itu bisa betul-betul terrealisir. Gitu Mbak Sila. Dan kalau kita lihat Bawaslu ini kan mencatat ya Pak ya, ada indeks kerawanan isu netralitas aparatur sipil negara di pemilu 2024 ada 10 provinsi dengan kerawanan indeks kerawanan netralitas ASN tertinggi, dan itu jatuh di Provinsi Maluku Utara dengan skor 100. Tanggapan Bapak? Oke. Jadi sebetulnya memang potensi pelanggaran netralitas itu antara instansi yang satu dengan yang lain kan tidak sama ya. Saya memang baca kemarin di media, ya salah satunya ada di Provinsi Maluku Utara, yang indeks pelanggarannya itu kan tinggi. Ya. Nah. Sebetulnya kita itu pengennya tidak melakukan tindakan itu yang sifatnya represif, tapi lebih ke preventif. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Dan itu konsentrasinya tidak hanya yang ada di daerah-daerah yang indeksnya itu tinggi. Semuanya menjadi fokus kita. Maka kelebihan dari BKN itu punya instansi vertikal yang ada di daerah. Kita punya 14 kantor regional dan 21 UPT. Itu akan kita optimalkan untuk bisa melakukan pengawasan ini. Kalau misalnya dari Bawaslu itu sudah ada 10 daerah yang indeks pelanggaran netralitas itu tinggi, ya kita fokus ke itu juga. Tapi jangan sampai yang lainnya jadi kita abaikan. Itu yang tidak boleh ya. Karena apa? Bisa jadi itu pelanggaran yang tahun kemarin. Tahun sekarang mungkin berbeda, perkembangan kebudayaan, kebudayaan situasi itu mungkin bisa merubah. Maka kita tetap harus waspada bahwasannya ada potensi yang selama ini mungkin belum masuk ke 10 besar, itu bisa jadi 10 besar. Dan tanggung jawab kita adalah gimana mencegah supaya yang 10 itu menjadi turun pelanggarannya, dan yang kurang itu tidak naik pelanggarannya. Itu yang menjadi konsen kita. Berarti intinya sebenarnya bukan tidak hanya 10 begitu ya, tapi seluruh provinsi ini akan dipantau gitu. Betul. Ya. Kalau tadi Bapak menyebutkan juga SBT lebih kepada di ruang digital gitu ya Pak ya. Kalau untuk di ruang fisiknya gitu diawasinya? Ya. Jadi kita sekali lagi saya sampaikan, kita punya program namanya sosialisasi, bimbingan teknis dan sebagainya. Ini kita masifkan, terutama menjelang bulan Februari tanggal 14. Ya. Sesuai dengan Presiden kemarin, kita kan sudah diberikan anggaran untuk masing-masing instansi ya. Januari harus sudah mulai. Nah, konsen saya selaku pimpinan DBKN, saya akan fokus kepada sosialisasi terhadap pencegahan pelanggaran netralitas. Ini menurut saya
sangat urgent sekali. Ini menjadi prioritas saya. Kenapa demikian? Saya tidak membayangkan kalau sekali lagi ASN itu terpecah-pecah. ASN memang beda dengan anggota TNI dan Polri ya. Anggota TNI dan Polri menurut undang-undang dia tidak diberikan hak pilih. Tetapi ASN itu masih diberikan hak pilih. Kenapa? ASN itu adalah warga negara. Yang hak pilihnya sama dengan warga negara yang lain. Hanya bagaimana caranya supaya ketika hak pilih itu diberikan kepada ASN, mereka tetap satu, tetap merupakan perekat pemersatu bangsa, tidak terpecah-pecah. Inilah yang menjadi concern kita semua, Pak. Oke, berarti intinya mereka tetap berpartisipasi dalam pemilu, tapi tidak menunjukkan atau menunjukkan netralitasnya, Netralitas begitu ya, tetap menjaga. penting. Tapi dengan tadi kita sudah sempat dibahas di awal dengan hukuman itu, apakah membuat PNS akan jera dan takut untuk menjaga netralitas itu? Ya. Hukuman itu kan sampai pemberhentian. Ya, ketika seseorang memang berkomitmen untuk berkarir sampai dengan selesai, sampai dengan pensiun, dalam kondisi dia pensiun dalam keadaan yang baik, tentunya ASN yang bagus, dia tidak akan melakukan pelanggaran. Apapun pelanggarannya, termasuk netralitas. Ya, kalau pelanggaran yang lain itu mungkin dampaknya ke dia. Ya, misalnya pelanggaran yang berkaitan dengan moral dan sebagainya, itu mungkin ke dia. Tapi kalau sudah pelanggaran netralitas, ini impact-nya itu besar banget. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Saya tidak membayangkan ketika tidak ada aturan terhadap netralitas dalam suatu unit kerja, beda pilihan, mereka harus bekerja sama, tetapi mereka tidak bisa satu karena beda pilihan, ini kan bahaya. Maka sekali lagi, justru ASN itu di pelosok manapun itu ada. Kalau Mbak Sheila tahu, di perbatasan terpencil di 3T, ya, terpencil, tertinggal, terpinggir, itu mesti ada ASN. Ya, kita kan punya Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, di situ ada ASN. Nah, karena ASN itu dimanapun ada, maka fungsi yang ketiga ini harus kita pertahankan sebagai perekat PKRI. Ini yang menjadi konsen kita bersama, Mbak Sheila. Berarti pengawasan itu sampai ke pelosok-pelosok Iya. gitu ya. Nah, berarti hati-hati bagi para ASN. Pemirsa, kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.